Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, Pagi, apakah Prof. suara saya jelas terdengar? Jelas, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Eh, Pagi ini kita akan membahas mengenai pengantar biotek, ya, materi di pengantar biotek untuk pengembangan vaksin. Baik, saya rasa untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Saya mohon maaf ya, oke, karena topik sebenarnya tidak terlalu baik. Baik, pagi ini kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan vaksin, yaitu salah satu materi di pengantar biotik di program studi biomedik ini. Saya terlihat ya. Terlihat, Prof. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara vaksin, jadi terdefinisi vaksin itu adalah suatu substansi atau bahan yang menstimulasi respon imun yang dapat mencegah infeksi atau membuat kondisi kebal atau resisten terhadap infeksi. Nah, tentu vaksin ini diadakan untuk menjadikan keuntungan baik individu maupun komunitas. Meskipun telah diketahui bahwa vaksin saja itu tidak semua bisa 100% efektif. Jadi selalu harus ada tambahannya untuk pencegahan infeksi dan sebagainya. Ada beberapa contoh vaksin untuk infeksi virus ya seperti MMR, polio, HBV, influenza, smallpox, mpox, dan lain-lain. Dan jadi beberapa data yang diperoleh bahwa memang vaksin itu sangat berguna sekali untuk menurunkan jumlah infeksi yang ada. Seperti pada kasus di measles atau campak di Australia, kita lihat begitu uh, jumlah peningkatan dari kasusnya, kemudian dimasukkan program vaksinasi, kita bisa melihat penurunannya. Demikian juga dengan kasus pada smallpox. Ya. Jadi smallpox itu sudah diintroduksi atau dimasukkan program vaksinasi oleh WHO ya, untuk program eradikasi bisa terlihat sangat jelas penurunannya dan bahkan pada tahun 1980 WHO itu sudah mendeklarasikan bahwa smallpox sudah dieradikasi ya. Nah, jadi memang kemarin waktu COVID pun kita kan selalu diburu-buru untuk melakukan vaksinasi, pengembangan vaksin dan sebagainya. Karena memang vaksinasi diharapkan bisa membatasi penularan atau perluasan atau penyebaran infeksi ya dengan terbangunnya imunitas populasi atau herd immunity. Jadi kita bisa lihat kalau di gambar bawah ini penyakit infeksi yang kontagius itu akan sangat mudah menyebar ke orang-orang yang memang rentan atau susceptible. Ya. Jadi kalau seandainya divaksinasi, maka beberapa orang atau banyak orang yang vaksinasi itu bisa melindungi secara tidak langsung orang-orang yang susceptible. Jadi kita lihat di sini bahwa yang kontagius itu terhalangi oleh orang-orang yang sudah diimunisasi untuk bisa menularkan ke orang-orang yang susceptible. Makanya kenapa kemarin itu kita berusaha untuk mencapai apa yang kita sebut immunity ya, divaksinasi semua orang sehingga COVID-nya bisa menurun dan uh, tidak terjadi lagi pandemi.
Jadi memang vaksin itu membangkitkan respon imun. Jadi tubuh kita memang akan membangun sistem imun untuk melawan dan membatasi infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita sistem imun di jamu atau orang itu akan mempunyai daya pertahanan. Jadi yang non-spesifik, biasanya yang kita sebut innate immunity itu biasanya pada awal yang terjadi di mana patogen itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dilanjut dengan imunitas yang adaptif atau yang spesifik ya, karena memang patogen itu sudah masuk ke tubuh kita dan tubuh kita mengenali apa yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga dia akan memberikan respon yang spesifik. Nah, jadi vaksinasi memang sudah kita tahu bahwa dia merupakan dibandingkan dengan yang divaksinasi, yang tidak divaksinasi itu sangat strategi yang sangat efisien dari sisi biaya, yang kemudian dan yang lain-lain. Sehingga apabila kita sudah bisa menstimulasi imun yang spesifik, maka tentu diharapkan kita akan terlindungi dari infeksi patogen tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini di mana infeksi itu akan masuk ke dalam tubuh yang susceptible atau yang rentan, kemudian tubuh kita akan membuat yang kita sebut innate immunity. Kalau dia berhasil, maka tidak akan terjadi penyakit. Jadi innate immunity itu terdiri dari yang respon imun yang non-spesifik. Jadi itu ada komplement atau antasel, fagosit yang akan menghalangi infeksi itu bisa membuat penyakit yang bergejala. Nah, apabila tidak berhasil, maka respon imun adaptif akan terbangun, kemudian dia akan mengenali secara spesifik, membuat berbagai pertahanan dari sisi humoral maupun seluler untuk memerangi penyakit tersebut sehingga kita bisa recovery. Nah, setelah itu imun yang spesifik itu mempunyai memori. Jadi dengan adanya memori itu, maka apabila terjadi infeksi yang sama, maka tidak akan terjadi penyakit atau penyakit yang bisa dicegah. Karena kita sudah punya respon imun yang akan lebih cepat mengatasi atau memberikan respon terhadap infeksi yang terjadi. Nah, jadi prinsip imunisasi itu masuk di dalam seperti yang tertera di slide ini. Jadi kita bisa melihat ketika terjadi infeksi yang pertama, maka sistem imun kita akan teraktivasi, bereaksi mulai dari B-sel yang kemudian B-sel teraktivasi menjadi plasma yang menghasilkan berbagai antibodi yang diproduksi yang untuk mencegah infeksi terjadi. Nah, apabila sudah recovery, maka kita akan mempunyai sel B memori yang apabila terjadi infeksi ulangan yang sama, ya tentunya ini, maka dia akan memberikan respon yang lebih cepat ya, untuk menghasilkan tadi antibodi yang sudah spesifik terhadap infeksi yang tadi terjadi. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam sel memori lagi ya. Jadi ini yang digunakan untuk prinsip vaksinasi. Jadi dalam tubuh kita, apabila kita terinfeksi atau kemasukan sesuatu patogen ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memberikan respon spesifik ya, yang kemudian ada sel memorinya yang pada suatu waktu infeksi yang sama akan masuk, maka tubuh kita sudah mempunyai pertahanan tubuh yang akan memberikan respon lebih cepat dan lebih optimal
dengan adanya fenomena itu, maka kita mempersiapkan tadi vaksin yang digunakan untuk menginduksi respon imun yang spesifik. Nah, ini kalau kita bicara respon imun terhadap infeksi, maka kita akan lihat infeksinya ada di mana. Jadi infeksinya bakteri yang ekstrasel, maka yang akan berperan adalah respon imun humoral. Jadi di sini di mana bakteri akan mengaktifasi B-sel yang akan menghasilkan berbagai antibodi yang kemudian bisa menetralisasi, kemudian antibodi juga berperan dalam opsonisasi dengan Fc reseptor mediated phagocytosis, ya, dan juga akan mengaktifkan komplement. Tadi komplement ini juga yang akan menjadi kompleks dengan bakteri yang kemudian untuk bisa dilisiskan si mikroba tersebut dengan proses tersebut. Nah, jadi respon imun seluler juga memang ada terjadi, tapi pada infeksi bakteri ekstrasel yang lebih berperan banyak adalah respon imun humoral. Nah, berbeda dengan infeksi virus. Kalau tadi infeksi bakteri, kalau infeksi virus, dia infeksinya intrasel. Jadi, virus akan masuk ke dalam sel yang sesuai tentunya dengan reseptornya, kemudian dia akan di sini mengambil alih apa proses yang ada di sel, ya, kemudian dia akan menghasilkan virus-virus yang baru. Jadi yang berperan di sini tentu lebih pada respon yang seluler, baik yang non spesifik dengan yang non spesifik. Untuk yang sel itu adalah sel NK, maka dia akan membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh virus tadi, ya. Jadi sel-sel yang memang berbeda dengan yang sel normal akan dihabisi oleh sel NK ini, dan kemudian proses tadi infeksi akan menghasilkan berbagai respon inflamatori dan mediator yang kemudian akan mengaktifkan juga respon imun seluler, di mana di sini berperan adalah sel CD8 sebagai sel karena dia yang nanti akan menghabisi sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Meskipun respon imun humoral juga berjalan, tetapi untuk infeksi virus yang lebih berperan untuk mengeliminasi daripada infeksi adalah sel sitotoksik. Sementara untuk yang virus yang keluar atau ekstrasel, dia akan di situ berperan adalah antibodi. Nah, jadi kita harus memahami proses dan presentasi antigen ketika kita ingin mengembangkan vaksin. Tadi kalau kita untuk yang mikroba ataupun agen yang ekstrasel, berarti kita harus berfokus pada untuk menstimulasi respon imun yang humoral, tentu selain seluler. Kemudian kalau untuk yang infeksinya terjadi intrasel, maka tentu kita harus berusaha menstimulasi respon imun seluler. Nah, bagaimana untuk menstimulasi respon imun yang sesuai tadi? Maka kita harus mempelajari proses dan presentasi antigennya. Jadi kalau ada antigen atau proteinnya yang berupa ekstrasel, maka dia akan diendositosis, kemudian akan berproses masuk dan mengalami processing dan biosintesis AMHC yang kemudian akan berikatan dengan hasil processing daripada antigen tersebut diekspresikan oleh MHC kelas 2, ya. Sehingga dia akan berikatan dengan sel T CD4 yang kemudian akan menginduksi respon imun humoral. Nah, sementara kalau protein
antigennya ada di intrasel, maka dia akan mengalami antigen processingnya melalui proteasom yang kemudian nanti akan berproses berikatan dengan MHC kelas 1 dan dipresentasikan MHC kelas 1, maka dia akan stimulasi atau berikatan dengan sel T atau CD8 yang lebih terhadap untuk respon imun seluler. Nah, berarti kita harus memahami kalau kita ingin menginduksi atau menstimulasi vaksin yang menstimulasi respon imun seluler, berarti kita harus memasukkan atau protein ini berada di dalam intrasel. Sementara kalau yang ekstrasel itu akan menginduksi respon imun yang lebih ke humoral. Nah, untuk pembuatan vaksin atau vaksinologi, jadi yang memang secara pengembangan ilmu untuk mengembangkan vaksin itu ada beragam ya, daripada proses yang telah lampau atau lama itu kita masih mengembangkan vaksin secara prosedur atau proses yang konvensional, yang kita sebut konvensional vaksinologi. Jadi di mana kita masih membiarkan mikroorganisme yang menjadi target, yang menjadi vaksin kita perbanyak, kemudian setelah diperbanyak, kita lihat, kita seleksi antigennya, dan kemudian kita harus validasi antigen yang kita pilih tadi, baru kemudian menjadi vaksin. Nah, biasanya itu prosesnya sangat lama, ya bisa sampai 15 tahun lebih. Nah, kemudian berkembanglah pada saat sekarang yang disebut reverse vaccinology. Jadi ilmu pengembangan vaksin dengan cara yang sebaliknya. Jadi kalau tadi kita membiarkan organismenya banyak, kemudian kita pilih antigennya, kemudian kita pelajari mikroorganismenya itu seperti apa antigennya dari gen yang mana yang mengekspresikan dan sebagainya. Nah, kalau reverse vaccinology itu sebaliknya. Jadi kita punya data genom, ya, genom, kemudian kita bandingkan, kita pilih, baru kemudian kita ambil gennya untuk diekspresikan dan menghasilkan antigen yang kemudian bisa dijadikan vaksin setelah divalidasi. Jadi sebaliknya pendekatannya dari data genomik, kemudian kita baru bisa mendapatkan antigennya. Nah, berkembang lagi untuk sekarang dan ke depannya itu adalah struktural vaksinologi. Jadi kita akan menentukan antigen atau struktur. Pertama-tama tentu kita melihat juga dari genomik, baru kemudian kita lihat secara strukturnya seperti apa, bisa kita gabung dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita bisa membuat target yang sesuai dengan epitope yang sesuai, itu yang kemudian menjadi vaksin. Jadi tadi kalau reverse vaccinology kita lihat dulu, jadi berdasarkan genom daripada patogennya, kemudian kita pelajari yang mana yang kita mau ambil, yang kemudian baru itu yang dibuat menjadi protein atau antigennya yang untuk vaksin. Nah, sementara kita lihat di sini mikrobial patogen, jadi prosesnya dari patogennya, kemudian itu dengan data genomiknya, kita lihat struktur daripada vaksin. Jadi kalau struktural vaksinologi kita lihat dari data yang ada, struktur daripada antigen seperti apa, ya setelah dibandingkan tentunya. Jadi semua tadi antigen yang potensial tentu kita pilih, ya kita lihat bentuknya seperti apa, ya berdasarkan data dari genomik itu, karena sekarang banyak sekali program yang kita bisa memprediksi bentuk antigennya seperti apa, kemudian kita buat diekspresikan dengan rekayasa genetik atau sintetik peptide yang kemudian kita bisa karakterisasi antigen tersebut di laboratorium dan
diuji di hewan model. Jadi kalau dari research vaksinologi, jadi berarti berperan pertama kita mempelajari sequence dari genom patogennya, kemudian kita analisis genom sequence-nya, kemudian proteomic analisisnya kita lihat ya seperti apa proteinnya, kemudian baru kita masuk ke immunological validation ya. Jadi kita lihat di laboratorium maupun di hewan model itu seperti apa. Nah, jadi kalau lihat di gambaran yang berikutnya juga sama. Jadi kita harus memilih protein yang kita menjadikan target untuk vaksin itu dari genome sequence. Jadi sequence genom kemudian kita bisa produksi dengan cara rekombinan ya, subunit vaksinnya, baru kita evaluasi tadi kandidat vaksin yang sudah kita pilih itu yang mana ya tentunya tadi kita lihat yang untuk secara humoral maupun cellular respon. Jadi kita lihat nanti termasuk dari antigen dan proses pembuatan antigen tersebut, kemudian baru kita lakukan di uji hewan model. Nah, ini kalau struktur vaksinologi untuk desain vaksin, itu kita bisa lihat di sini bahwa setelah kita tentukan struktur vaksinnya, kemudian kita lihat karena ada saja bisa struktur vaksin yang ada itu bisa secara konformasi itu berubah ya. Jadi menjadi tadinya dari imunogenik bisa menjadi non imunogenik. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut maka kita harus dibuat ulang gitu. Jadi kalau secara normalnya seperti itu, maka kita harus mengubah konformasi tersebut untuk bisa tetap menjadi imunogenik. Jadi biasanya kita bisa melakukan dengan menghilangkan, mendelete beberapa asam amino dan sebagainya yang akan mempengaruhi konformasi daripada protein tersebut atau antigen tersebut yang sebagai kandidat vaksin. Kemudian baru kita coba di hewan. Nah, contoh lain juga dengan struktural vaksinologi, kita bisa mendevelop yang kalau seandainya ada varian dari mikroba. Bisa lihat di sini bahwa ada varian daripada flagel ini yang berbeda ya. Nah, kemudian nanti kita bisa coba satu persatu bahwa antigen yang protektif tadi yang setelah kita analisis dari genome sequence-nya, maka kita buat dengan reverse vaksinologi antigen tersebut dan kita cobakan di hewan model. Nah, apabila setelah dilihat hasilnya cukup baik, maka kita bisa juga dengan cara tadi mempelajari yang struktural vaksinologi dari masing-masing varian tersebut, kemudian kita bisa gabungkan varian-varian itu menjadi satu hibrid vaksin antigen kombinasinya itu yang apabila kita pelajari dengan struktural vaksinologi. Jadi ada beragam ya untuk pembuatan vaksin tersebut. Nah, jadi strategi pengembangan vaksin itu juga ada bermacam-macam. Ini terutama untuk yang virus ya. Kita bisa ambil virus yang utuh kemudian dimatikan atau diinaktivasi, kemudian bisa juga dilemahkan ya secara bagian virulennya dihilangkan menjadi vaksin hidup yang dilemahkan. Kemudian bisa juga kita membuat sintetik peptide, peptid yang sintetik ya. Kemudian juga kita bisa buat subunit protein yang rekombinan maupun kita bisa juga yang konvensional. Jadi dari virus tersebut atau mikroba tersebut kita potong-potong, kita ambil subunitnya ya dimurnikan yang kemudian kita pakai, tapi sekarang lebih banyak sudah membuat secara rekombinan subunit protein tersebut. Kemudian bisa juga dengan rekombinan vektor dari virus ya, kita menggunakan virus, kita gabung terhadap virus tersebut. Bisa juga dengan
asam nukleat ya. Asam nukleat itu bisa dari yang sekarang ada dengan eh, DNA ataupun RNA ya. Jadi bisa ada dua. Atau rekombinan dengan bakterial vektor. Jadi selain virus bisa juga dengan bakteri kita sisipkan gen yang menjadi target untuk dihasilkan antigen. Atau bisa juga kalau virus ada viral like particle, jadi partikel virus sama dengan yang utuh tapi tidak ada asam nukleat. Nah, kemudian untuk pengembangan vaksin tadi sudah dijelaskan bahwa bisa vaksin hidup dilemahkan ya, atau vaksin mati. Ya. Vaksin mati artinya vaksin utuh dimatikan. Kalau tadi dilemahkan atau tadi kita bisa biarkan dengan kita pecah-pecah, kita ambil subunitnya. Nah, tadi subunit itu selain bisa dari yang uh, mikroba original kita pecah-pecah, bisa juga dengan uh, rekayasa genetik ya, rekayasa genetik. Jadi kita buat rekombinan proteinnya, nah itu ada berbagai cara ya. Jadi bisa rekombinan protein dengan ada bakulovirus ya, ataupun dengan cara ekspresi di tempat yang lain ya. Jadi kemudian bisa buat viral particle vaksin, DNA vaksin, atau RNA sekarang ada viral vektor vaksin menggunakan vektor virus. Nah, untuk yang rekombinan tadi, kita bisa dengan berbagai cara tadi. Kalau tadi dengan ekspresi di bakulovirus, ya, ini bisa juga di sel mamalia yang mengekspresikan, kemudian bisa juga di sel serangga ya, yang mengekspresikan, atau di yeast, atau di prokariot. Jadi sesuai dengan tadi kebutuhannya ya untuk ekspresi proteinnya menjadi menghasilkan protein rekombinan. Nah, jadi kalau kita menggunakan tadi berbagai sistem ekspresi daripada protein, itu dari ada di mamalia, ya, hewan, kemudian ada di kultur ataupun di hewan, ya, kemudian bisa di tanaman, di yeast, ataupun di bakteri. Nah, kalau dari sisi cepat, ya, maka uh, kecepatannya tentu yang paling cepat adalah yang di bakteri. Tapi kalau dari sisi biaya itu di tanaman, nah, kemudian ya ini capital cost sama, jadi dari sisi tetap di tanaman. Kalau untuk kita memerlukan proses glikosilasi, maka itu di animal ya. Jadi kita sesuaikan kalau kita memerlukan vaksin yang harus dihasilkan pakai proses glikosilasi, maka yang diambil adalah yang di hewan atau multimerik assembly itu juga sama. Di sini kalau untuk kita perlu folding yang khusus itu ada di sel mamalia ya. Untuk yang aman tadi di tanaman ya, untuk lebih banyak juga di tanaman. Nah, termasuk kita ke aktif imunisasi. Jadi aktif imunisasi itu adalah kalau tubuh kita yang diberi vaksin kemudian memberikan respon dan kita membuat imunisasi yang memang direspon oleh mikroba, bagian mikroba yang menjadi vaksin. Nah, indeksinya itu bisa dari mikroba atau patogen yang utuh, hidup atau tidak hidup. Jadi ini biasanya memerlukan beberapa hari sampai bulan untuk menjadi efektif ya. Jadi ini kalau aktif imunisasi, jadi ada waktu yang diperlukan untuk menghasilkan respon imun kita ya. Nah, tapi tentu hasilnya ini lebih lama bertahan dibanding dengan yang kalau yang pasif ya. Jadi memang kalau untuk yang memerlukan imunitas yang cepat, mungkin kita bisa memilih yang pasif imunisasi. Tapi kalau yang bisa bertahan lama adalah yang aktif imunisasi. Ya. Jadi kadang kita memerlukan keduanya karena kalau kita ingin mencegah dari terhadap paparan, tapi juga ingin membangun respon imun ke depannya, maka kita bisa memberikan pasif dan aktif imunisasi.
Nah, jadi kalau pasif imunisasi memang respon imunnya segera ya, karena itu isinya memang imunoglobulin ya, yang tergantung dari imunisasinya ya. Nah, itu tadi tidak menghasilkan respon yang memori kalau yang pasif. Dan dia makanya nggak permanen, cepat hilang ya, karena bisa dihilangkan dari pasien sebelumnya. Nah, untuk tipe imunoglobulin yang digunakan ada yang non-spesifik, itu merupakan standar imunoglobulin atau hyperimmune human immunoglobulin. Kalau yang non-spesifik, standar imunoglobulin itu merupakan campuran plasma protein ya, bisa berisi berbagai macam antibodi yang umumnya adalah IgG. Nah, tentu ini tergantung donornya ya. Jadi paparan donor terhadap infeksi yang secara natural maupun imunisasi. Jadi, nah ini gunanya memang untuk mengalahkan penyakit ya, karena nggak ada yang spesifik imunoglobulinnya. Nah, kalau yang hyperhuman immunoglobulin, maka dia berisi konsentrasi tinggi antibodi tertentu spesifik terhadap patogennya atau toksin. Ini yang biasanya diperlukan untuk apabila orang terpapar oleh suatu agent yang penyakit. Jadi bisa langsung mencegah terjadinya infeksi. Nah, kemudian ada monoklonal antibodi. Nah, ini juga sering digunakan untuk terapi monoklonal antibodi. Nah, tapi tentu bukan monoklonal antibodi yang biasanya kita buat ada di tikus ya. Jadi tikus diimunisasi, kemudian kita uji dengan tumor yang menjadi hibridoma dan menghasilkan monoklonal antibodi. Nah, tapi kalau untuk terapi yang di manusia harus yang humanized ya. Jadi memang dikhususkan bahwa antibodinya itu untuk yang human. Nah, ini ada contoh daripada vaksin yang ada di Indonesia. Jadi yang vaksin hidup dilemaskan di sini ada beragam, ada vaksin campak, mumps, polio, rotavirus, rubella, ada varicella, yellow fever, sementara yang inaktif atau dimatikan itu kolera, ada influenza, hepatitis A, polio, rabies, ya. Kemudian ada makromolekul yang dipurifikasi, ada toksoid, yaitu difteri, tetanus, ada subunit D inaktif eksplosi, hepatitis B, pertussis, ada konjugit, itu hemofilis influenza lokal. Kemudian ada DNA vaksin ini masih belum ada yang tersedia di pasaran, tetapi masih dalam fase-fase uji di klinik ya. Sementara kalau RNA vaksin itu kemarin bahkan sudah digunakan di selama pandemi COVID kemarin. Kemudian rekombinan vektor juga sama masih di uji klinik. Nah, tadi bagaimana membuat vaksin, tadi sudah bisa dilemahkan, dinatikan atau inaktivasi, dipecah-pecah fraksi menjadi vaksinasi ya. Nanti kita pilih yang mana subjenis vaksin yang digunakan, tentu yang memberikan respon imun yang protektif. Kemudian bisa juga dengan cara rekombinan ya, jadi dengan cara cloning di bakteri sel ini mengekspresikan proteinnya, kemudian bisa juga menghasilkan DNA vaksin atau ini virus vektor ya, gabungkan. Nah, jadi kalau dari sisi vaksin bakteri ada yang secara utuh ya, diinaktivasi, itu ada yang hidup, nah biasanya dilemahkan atau menggunakan bakteri sejenis yang apatogen. Kemudian DNA vaksin, kemudian subunit vaksin. Nah, untuk yang inaktif vaksin itu kita menginaktifkan biasanya dengan panas, pemanasan, atau dengan secara kimiawi. Biasanya yang digunakan adalah formaldehid, glutaraldehid, dan fenol. Karena prosedur ini bisa membuat
epitop atau antigennya tetap imunogenik. Jadi ada berbagai cara yang digunakan untuk membuat bahwa antigen yang digunakan tetap imunogenik tapi sudah inaktif. Kalau yang tadi hidup dilemahkan, maka biasanya kita menggunakan cara memanipulasi dengan mengkulturkan pada sel-sel atau host yang bukan seharusnya, yang bukan normalnya. Secara natural dia bisa tumbuh di situ. Sehingga bisa terjadi perubahan dari sisi host itu. Atau menumbuhkan dalam kondisi yang suboptimal. Atau dengan cara mutagenesis secara kimiawi. Jadi itu yang kita lakukan untuk memanipulasi virus menjadi yang attenuated ya. Jadi contohnya ini ada yang untuk polio ya. Jadi virus isolasi ditumbuhkan pada sel manusia ya. Dikultur pada sel manusia. Kemudian dihasilkan virus yang baru. Kemudian kita kultur pada sel-sel monyet. Nah, ketika dikultur pada sel monyet, maka virus itu akan melakukan adaptasi, ya, sehingga dia akan menyesuaikan dan untuk bisa tumbuh di sel kultur monyet tersebut, melakukan mutasi dan dia bisa tumbuh. Kemudian ketika dia tumbuh menghasilkan virus-virus yang baru, maka dia tidak bisa lagi hidup tumbuh dengan baik di sel-sel manusia. Nah, itu cara ini digunakan ya, jadi untuk menghasilkan dari sabin poliovirus ini, maka dilakukan 21 fase di in vivo, kemudian 18 fase di in vitro, 39 fase in vitro di berbagai sel yang bukan sel normalnya. Jadi banyak proses yang dilakukan, kemudian akhirnya diperoleh tren vaksin sabin yang dengan kode yang seperti ini. Jadi kita bisa lihat berbagai proses untuk bisa menghasilkan vaksin tadi dengan diharapkan merubah sifat daripada agennya atau virusnya. Nah, ini juga sama untuk melemahkan virus dari measles untuk strain dari Edmonton ini, maka dilakukan pembiasan atau penginfeksian pada berbagai hewan dan sel yang akhirnya kemudian setelah melalui proses itu tentu sebelumnya harus diuji. Jadi vaksin dihadapi oleh strain Moraten ini. Ini merupakan suatu proses yang tentunya tidak memakan waktu yang sedikit ya, jadi prosesnya cukup lama. Nah, tentu kalau untuk ingin melemahkan virus dalam waktu yang lebih cepat, maka kita akan membuat secara teknologi DNA rekombinasi. Jadi kalau kita punya isolat patogen virus, maka kita lihat di sini genomnya. Genomnya itu ada bagian yang reseptor binding protein, kemudian ada gen yang virulennya dan kapsid. Jadi kita identifikasi gen virulennya itu yang mana, yang kemudian bisa kita lakukan mutasi gen virulennya sehingga dia berubah menjadi tidak virulen lagi, atau kita hilangkan gen virulen ini, kemudian dia menjadi virus yang tidak virulen karena gen virulen sudah hilang, atau gen virulennya dilakukan perubahan atau mutasi. Nah, ini tentu memerlukan waktu yang lebih cepat dibanding dengan proses yang seperti tadi. Nah, jadi memang kita akan menghasilkan virus yang hidup ataupun virus yang mati itu dengan masing-masing keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau vaksin yang mati atau inaktif, tentu kita bisa menggunakan tadi bakteri atau agen yang virulen, itu bisa digunakan. Sementara kalau untuk yang tadi akumulasi atau virus atau vaksin hidup, maka harus yang sudah dilemahkan ya. Tapi yang mati tidak bisa bereplikasi, sementara yang hidup bisa bereplikasi, jadi bisa memperbanyak diri. Sehingga
tidak diperlukan dosis yang jumlah besar, sementara yang masih tidak bisa bereplikasi sehingga dosis yang diperlukan dilakukan berulang-ulang itu lebih banyak daripada yang hidup atau mati. Jadi jumlah yang diperlukan tentunya otomatis mikroorganisme jadi lebih banyak, sementara untuk jumlah mikroorganismenya lebih sedikit untuk yang live organisme. Yang mati tentu lebih stabil dibanding dengan yang hidup yang tidak memerlukan ajuvan yang hidup, sementara yang mati diperlukan ajuvan. Dan yang paling penting adalah pada yang mengalami gangguan sistem imun, maka yang mati atau inaktif vaksin ini itu sangat aman buat mereka. Sementara kalau yang hidup itu testingnya masih variabel tergantung dari tadi bakterinya atau agennya itu mudah ditransportasi. Untuk yang mati, kalau yang hidup kan tentu harus dengan secara khusus ya penyimpanannya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara yang vaksin hidup dan vaksin mati, maka dari yang tadi kita lihat kalau pada vaksin yang mati, maka dosis yang pertama diberikan, maka dia akan memberikan respon yang seperti ini. Kemudian diberikan dosis yang kedua akan meningkat, dan diberikan dosis ketiga akan meningkat sampai kemudian diperoleh jumlah yang optimal. Sementara kalau vaksin hidup, maka ketika disuntikan pertama kali, karena vaksin hidup itu bisa memperbanyak diri di dalam. Jadi sekali disuntik, maka dia akan kemudian memperoleh respon yang optimal dengan satu kali dosis tersebut. Nah, untuk yang vaksin hidup dibanding dengan subunit vaksin ini hampir sama dengan yang vaksin mati. Jadi subunit ini nggak bisa bereplikasi, tapi aman untuk orang yang imunokompromis, nggak ada risiko ya. Kemudian itu transportasinya lebih mudah dan sebagainya. Sementara kalau yang vaksin hidup tadi dengan segala macam kelebihan dari kekurangan tadi, itu harganya atau biaya produknya lebih murah dibandingkan dengan yang tadi subunit vaksin mati. Nah, kalau dari respon imun itu yang hidup itu menstimulasi humoral dan respon imun seluler. Sementara kalau yang subunit sama yang tadi yang vaksin mati, itu lebih utamanya ke respon humoral. Nah, subunit vaksin atau toksoid, jadi toksin itu kita buat menjadi antitoksinnya yang digunakan untuk antibodi netralisasi di pasif imunisasi, bisa digunakan yang non toksik. Kemudian metode yang efektif untuk melemahkan atau detoxify tetanus itu menggunakan treatment formaldehyde. Nah, jadi conjugate vaksin itu juga memproteksi Haemophilus influenza tipe B yang sekarang banyak digunakan vaksinnya HIT ya. Jadi polisakkarid yang ada di bakteri kemudian akan digandingkan dengan toksoid ya, dan itu akan menimbulkan respon imun yang lebih tinggi ya, yang lebih baik secara imunogenik. Kalau menggunakan rekombinan DNA vektor, maka kita lihat di sini plasmid yang kita sisipkan gen yang akan diharapkan bisa menghasilkan atau mengekspresikan antigen yang dibutuhkan, maka kita bisa lihat di sini bisa tadi menggunakan bakteri, menggunakan sel mamalia, hewan, dan sebagainya, sehingga dihasilkan respon imun yang sesuai. Nah, kemudian DNA vaksin. DNA vaksin ini mungkin berbeda dengan vaksin-vaksin yang lain, di mana
diharapkan DNA vaksin itu yang menghasilkan antigen itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita divaksin DNA, maka tubuh kita akan menghasilkan antigen yang sesuai dengan ada gen-gen yang ada di dalam DNA vaksin tersebut. Nah, sebetulnya kalau secara konsep ya sangat simpel dan sangat kuat ya. Jadi kita hanya memasukkan DNA plasmid tadi ya, rekombinan, kemudian tubuh kita akan membuat antigen yang sesuai tadi. Nah, tapi tentu untuk penyiapan DNA vaksin yang harus diperhatikan adalah preparasinya, kemudian tentu proses purifikasinya, dan delivery-nya. Jadi kalau kita mempunyai vaksin yang bagus, tapi kalau delivery sistemnya nggak bagus, maka tentu kita tidak bisa menghasilkan respon imun yang kita inginkan ya, karena dia tidak sampai ke targetnya ya. Jadi kalau DNA vaksin kita atau asal nukleat vaksin itu kita menggunakan perangkat dari sel host ya untuk menghasilkan antigennya. Nah, ini secara skematis DNA vaksin, di mana DNA vaksin itu harus sampai pada target sel, ya misalnya APC sel, jadi biasanya bisa dengan ditembakkan atau dengan delivery system yang bagus yang dipilih, sehingga kemudian setelah masuk ke dalam sel, dia akan ditranskripsi dan dikeluarkan atau ditranslasi di sitoplasma untuk kemudian diekspresikan atau dipresentasikan oleh MHC antigen yang sesuai ya. Nah, jadi bisa dilihat secara skematis di sini DNA vaksin yang masuk ke dalam sel, maka dia akan menginduksi respon imun yang seluler ya, kemudian juga menginduksi sistem imun yang humoral. Jadi kedua sistem imun bisa teraktivasi atau terstimulasi untuk menghasilkan respon imun yang optimal untuk menghadapi infeksi. Nah, kemudian masuk ke mRNA vaksin. Nah, ini kemarin vaksin banyak digunakan di COVID ya. Jadi mRNA vaksin itu adalah messenger RNA vaksin yang apabila dimasukkan atau disuntikkan ke dalam tubuh kita di dalam sel, maka dia akan langsung ditranslasi untuk menghasilkan berbagai macam antigen atau protein yang bisa dihasilkan keluar ekstrasel atau diproses secara intrasel. Jadi kalau asam nukleat vaksin, baik mRNA maupun DNA vaksin itu bisa menimbulkan respon imun baik yang seluler maupun yang humoral, karena dia ada protein yang dihasilkan ekstrasel yang kemudian ada yang di intrasel. Nah, jadi mRNA sendiri ada dua macam, ada yang non-replicating mRNA dan self-amplifying mRNA. Nah, perbedaannya tentu di strukturnya ya. Jadi kalau non-replicating mRNA adalah 5 capping, kemudian ada polyarter yang kemudian dia masuk akan ditranslasi untuk menghasilkan protein-protein yang diharapkan akan menstimulasi respon imun. Sementara kalau yang self-amplifying mRNA, maka dia ada tambahan replikasi di sini untuk dia bisa melakukan amplifikasi mRNA-nya di dalam sel kita. Kemudian ada live recombinant bacterial vaksin. Nah, ini adalah bakteri yang disisipi oleh berbagai gen. Jadi bisa saja ada ekspresi heterologous antigen di dalam bakteri yang hidup. Dia sebagai vektor ya. Jadi ada beragam. Kemudian vaksin yang digunakan untuk bakteri itu ada antraks, ada kolera, kemudian ada enterotoxigenic Escherichia coli, ada plague, tuberculosis, tifoid, tuberculosis, tularemia, dan walking spoke.
Sementara kalau kita menggunakan viral vector vaksin, itu juga kita bisa menggunakan beberapa virus, tetapi tentu tidak semua virus bisa digunakan karena ada tentu pertimbangan dari bahwa virus itu kalau seperti HIV, maka dia itu bisa berintegrasi, kemudian uh, bisa juga suatu waktu berbahaya untuk menjadi infeksi di manusianya, sehingga kemudian bisa terjadi pemilihan berbagai macam virus yang mudah atau bisa digunakan oleh kita untuk membuat vaksin dengan vektor virus subunit vaksin itu tidak semuanya. Jadi hanya contohnya adalah yang bisa adalah adenovirus yang kemarin di vaksin COVID itu juga ada vaksin adenovirus. Jadi tentu kita akan melihat gen yang mau kita sisipkan untuk bisa nanti diekspresikan menghasilkan protein yang kita inginkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam rekombinan plasmid yang nanti akan ditransfeksi bersama dengan virus vaksinnya, dan kemudian dia akan menghasilkan nanti homologis rekombinan menghasilkan vaksinnya yang sudah membawa gen yang kita inginkan untuk bisa menghasilkan diekspresikan menghasilkan antigen atau protein yang kita inginkan. Kemudian ada plant-based oral vaksin. Jadi karena dilihat ada kesulitan, ini biasanya terjadi pengembangannya lebih banyak ketika terjadi flu burung ya. Jadi flu burung itu kan kalau terjadi akan menghabiskan ayam-ayam yang menghasilkan telurnya ya. Jadi telurnya itu yang digunakan untuk membiarkan virus influenza nanti takut tidak ada, sehingga dikembangkan vaksin yang dihasilkan atau diekspresikan di tanaman ya. Jadi keuntungannya tentu tadi tanaman yang dipilih harus yang bisa cepat menghasilkan ya, kemudian membutuhkan lahan yang ternyata lebih sedikit dibanding dengan kalau kita menggunakan atau menggunakan telur ya. Jadi kalau telur berarti ayamnya harus ada sekian banyak untuk bisa menghasilkan sekian ribu dosis, itu nggak bisa cepat ya. Jadi bisa nggak bisa dihasilkan, apalagi kalau flu burung itu akan mematikan ayamnya ya. Nah, jadi kemudian ada vaksin yang tadi disampaikan virus-like particle yang mengkombinasikan tentu bisa menginduksi innate dan adaptive immune system. Nah, jadi VLP ini karena bisa memberikan stimulasi respon dari B cell dan T cell ya, sehingga tadi bisa yang innate dan adaptif maupun humoral dan seluler. Nah, VLP vaksin sebagai virus ya, tadi virus yang isinya nggak ada materi genetiknya. Tapi VLP juga bisa sebagai karier yang membawa epitop yang kita inginkan. Karena bisa divisi epitopnya atau dicapel epitop tersebut di partikelnya tadi ya. Jadi, nah tentu ini ada beberapa virus yang masih vaksin hepatitis B yang VLP masih dalam pengembangan, HPV dan lain-lain. Kemudian ada multivalent subunit vaksin. Jadi sini kita bisa menggunakan solid matrix yang kita tempel monoklonal antibody yang sesuai dengan epitopnya. Jadi kita bisa tempel epitop dari T cell dan epitop dari B cell. Yang kemudian diharapkan kita bisa menginduksi atau menstimulasi respon ini. Kemudian kita bisa juga melakukan berbagai strategi untuk mengantarkan daripada vaksin tersebut dengan cara ada ISPOM yang di sini di mana dia akan mengantarkan
ke sel target yang kemudian akhirnya antigennya bisa sampai ke sel target tersebut. Bisa dengan deterjen, fosfolipid, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada vaksin yang memerlukan adjuvan. Jadi tadi adjuvan itu untuk meningkatkan imunogenisitas daripada vaksinnya ya, karena mungkin karena ukuran antigen yang kecil ya dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa adjuvan yang nanti bisa dilihat ya, aluminium, salt, emulsion, kemudian yang emulsion itu yang biasa kita dengar red complex adjuvan, ada beragam. Nah, untuk pengembangan vaksin ini sliding dari Direktur Bio Farma pada saat yang lalu itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi bukan setahun, 2 tahun, terus kemudian kita tanya vaksinnya sudah selesai apa belum kalau melakukan penelitian pengembangan vaksin. Nah, biasanya di sisi basic research itu sekitar 4 tahunan ya, untuk bisa menghasilkan seed vaksin atau kandidat vaksin dengan adjuvan atau platform teknologinya. Kemudian baru apply research sekitar 2 tahun, ada clinical development, terus commercial manufacture, dan marketing division. Jadi kurang lebih kalau dihitung ini ada sekitar 12 tahunan. Jadi baru kita bisa menghasilkan vaksin yang bisa ada di pasaran. Jadi ada sinergis dari ABG. ABG ini adalah akademi, bisnis, sama government. Jadi kebutuhannya vaksin apa? Nah, itu kemudian dikembangkan oleh akademis, nanti diproduksi dan dijual oleh yang bagian bisnisnya. Jadi untuk pengembangan kita harus tahu pertama idenya, kemudian melakukan percobaan di laboratorium dan uji coba baik di hewan maupun di manusia, itu tahapannya ya. Nah, ini jalan panjang untuk pengembangan vaksin baru. Jadi ini ada slide dari Buluki ya, yang dari Bio Farma juga. Jadi pertama tentu kita harus menyusun tadi idenya ada, kemudian kebutuhannya ada ya, kemudian ada yang memproduksi. Jadi kita harus membuat rencana, merancang proposal dan merancang daripada penelitiannya, kemudian kita akan mensintesis senyawanya, setelah itu kita screening untuk penemuannya, apakah sudah ada. Kadang ini tidak bisa langsung jadi dia pasti akan berputar di daerah ini untuk sampai akhirnya menghasilkan suatu sintesis senyawa calon vaksin. Setelah itu baru melakukan studi awal keamanannya, kemudian pengembangan formulanya, ya, studi keamanan yang lebih luas, ya, kemudian baru kemampuan untuk yang menjadi eksploratory ya, jadi studi fase 1 dengan sukarelawan sehat, kemudian sintesis dalam obatnya dalam jumlah besar, itu masuk ke fase 2 ya, dan 3 pengembangan penuh ya, untuk melihat efeknya bagaimana ya. Nah, kemudian baru masuk ke analisis klinis, data klinisnya ya. Tadi kalau udah selesai fase 3, masih kita lihat bagaimana status daripada vaksinnya, apakah dia memberikan respon yang paling baik dan sebagainya. Setelah itu baru diregistrasi, jadi registrasi di BPOM ini. Nah, kemudian di registrasi ini dia akan memeriksa semua proses yang kita lalui ini. Sehingga ketika melakukan penelitian kita harus menyimpan dan membuat suatu laporan penelitian, logbooknya itu dengan baik karena akan diperiksa semuanya, dari mana asalnya, sumbernya, dan bagaimana apa yang terjadi selama percobaan ini. Nah, jadi setelah selesai registrasi baru bisa dimasuk ke pemasaran. Tapi setelah pemasaran pun ada penelitian, ada uji klinis pasca registrasi. Nah, ini dilakukan. Jadi nggak bisa sembarangan langsung jadi. Nah, kecuali tadi ya, bahwa pada saat pengembangan SARS-CoV-2 vaksin COVID kemarin, itu vaksin bisa dikembangkan kurang lebih
1 tahun sampai 1,5 tahun sudah ada ya. Meskipun dengan ini ya rekomendasi dari uh, ini, produksinya untuk penggunaannya karena dalam kondisi pandemi. Kita lihat vaksin MERS-CoV ataupun SARS-CoV-2 ya itu sudah bertahun-tahun belum ada vaksin yang dihasilkan sampai tahun 2020 ini. Jadi udah 6 sampai 17 tahun itu belum ada yang dihasilkan. Ebola udah lebih dari 15 tahun juga belum ada vaksin yang di-approve ya bisa digunakan. Polio penelitiannya sampai 60 tahun. Jadi pada saat yang lalu itu proses daripada tahapan uji klinis juga tahap 1 12 sampai 18 bulan, kemudian tahap 2 1-2 tahun, tahap 3 bisa sampai beberapa tahun karena tahap 1 untuk safety, kemudian kedua safety, dosis optimal, immunogenicity, sementara tahap ketiga safety dan efikasinya seperti apa. Jadi menggunakan beribu individual untuk diuji coba vaksinnya. Nah, jadi kalau yang secara klasik kita bisa lihat preclinical stage ada 18 sampai 30 bulan, masuk ke fase 1, 30 bulan, fase 2, 32, fase 3, 30, dan baru di-approval manufaktur produksi dan dilakukan vaksinasi. Nah, pada COVID-19 kemarin, karena kondisi memang pandemi dan sangat-sangat urgent, sangat penting, maka preclinical stage itu nggak ada 1 bulan. Ya. Kemudian fase 1 ya, kurang lebih 6 bulan dan volunteernya juga sangat terlalu banyak. Kemudian fase 2 juga kurang lebih 6 bulan, fase 3 ini hampir nggak terhitung berapa bulan ya, 0 bulan. Nah, itu udah disetujui untuk kemudian diproduksi dan divaksinasi sama individu. Jadi memang ketika pengembangan vaksin untuk COVID, SARS-CoV-2 ini sangat-sangat cepat sekali. Nah, jadi pada saat pengembangan vaksin COVID ini, semua orang di berbagai belahan itu mengembangkan vaksin. Ada yang inaktif, ada yang dilemahkan, ada viral vector, ya, ada yang protein base, jadi subunit atau viral particle, ada yang asam nukleat. Jadi bisa dilihat ini berapa banyak jumlah yang mengembangkan vaksin ya. Setelah tentunya dengan cepat juga karena dengan berbagai teknologi kita mengetahui bagaimana proses daripada virus itu menginfeksi sel dan menghasilkan respon imun yang seperti apa. Tentu ini harus kita pelajari karena kita harus mengetahui tadi kita mau menstimulasi respon imun yang seperti apa menghadapi virus COVID-19. Nah, yang dikembangkan tentu tadi ini hampir nggak ada sih yang menggunakan virus yang dilemahkan atau yang ada adalah virus yang dimatikan. Jadi virus yang dimatikan yang kemudian lebih cepat yang kita gunakan karena untuk pembuatannya mungkin tidak sekompetitif dari yang lain. Kemudian vaksin yang berbasis asam nukleat. Nah, ini kita gunakan juga yang mRNA ya vaksin ya. Jadi dimana vaksin itu bisa masuk langsung membuat viral protein. Sementara yang di DNA belum ada yang secara komersial available, tapi penelitiannya itu ada. Kemudian vaksin dengan menggunakan vektor virus ya. Tentunya kita tidak mau melihat adanya penggunaan adenovirus ya, yang digunakan. Ya. Kemudian kita juga menggunakan vaksinnya. Kemudian juga vaksin yang berbasis protein subunit. Nah, protein subunit ini yang juga diproduksi oleh Bio Farma yang penelitian dilakukannya di Eijkman pada saat itu. Nah, jadi ada beberapa tipe platform daripada vaksin ini ya. Jadi tentu ada keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi kalau yang protein subunit, nah ini tentu harus kita pilih antigen sesuai. Jadi
meskipun safety-nya baik, ya profilnya, jadi dia kadang memerlukan ajuvan untuk menginduksi lebih optimal. Ya. Kemudian kalau yang inaktif vaksin itu jadi risiko vaksin ini uh, cepat diproduksi, keuntungannya tentu ini yang sudah uh, platform yang sudah memang sama. Jadi udah baku dan ini yang biasa kita gunakan untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang lain. Kemudian PLP itu proteinnya, konformasinya lebih stabil dan lebih imunogenik, tetapi pengembangannya atau pembuatannya lebih lama. Kemudian ini messenger RNA itu relatif biayanya lebih rendah, ya, dan produksinya lebih cepat. Kemudian yang mRNA yang tadi short amplification RNA itu juga bisa ini apa efektif untuk dosisnya bisa cuma sekali dan seterusnya. Tetapi tentu masih harus dilihat lagi, ya, karena sebelumnya belum pernah digunakan di manusia. Kemudian yang DNA ini sebetulnya relatif biayanya rendah, ya, tetapi kurang imunogenik. Live recombinant factor, nah ini yang kemarin kita tahu menggunakan adenovirus, ya, kemudian ada live attenuated virus. Ini biasanya kita tidak gunakan virus untuk yang dilemahkan, tergantung tadi virusnya itu berpotensi untuk bisa mendalam dan sebagainya. Kemudian nih yang terakhir ada istilah yang kita sebut vaksin repurposing approach. Maksudnya apa? Maksudnya ada vaksin. Vaksin digunakan sebetulnya untuk tujuan yang lain. Jadi tapi karena kemarin kan kita perlu cepat untuk mengatasi COVID-19, maka kita gunakan vaksin lain seperti MMR ini untuk mengurangi tadi morbiditas dan mortalitas. Karena kita lihat ternyata kok kenapa anak-anak itu lebih tahan terhadap COVID-19 dibanding yang orang dewasa atau yang sudah tua. Karena anak-anak yang vaksinasinya bagus, nah itu ternyata dilihat bahwa innate immunity atau immunity yang non spesifiknya itu yang diharapkan bisa mengatasi infeksi awalnya, sehingga dia tidak menjadi terinfeksi yang selanjutnya. Jadi penggunaan vaksin untuk tujuannya kita ubah gitu ya, tadinya untuk atau untuk measles sama rubella, ya, mumps dan rubella, maka kita gunakan untuk COVID ini dengan berpatokan bahwa kita mengharapkan adanya respon imun yang non spesifik ini yang pada awal yang bisa diinduksi oleh vaksin. Sebelum tadi kita mendapatkan vaksin yang memang spesifik. Jadi ada berbagai cara untuk mengatasi infeksi ini. Salah satunya adalah vaksin repurposing approach. Untuk vaksin ini bukan hanya satu-satunya, ya, yang bisa mencegah infeksi. Jadi tentu vaksin dapat menginduksi kekebalan atau imunitas terhadap penyakit infeksi. Dan tidak ada vaksin yang 100% efektif. Sehingga tadi vaksin bukan merupakan satu-satunya cara untuk pencegahan. Karena kalau kurang dari 80% efektivitasnya, maka harus disertai tadi penerapan protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi. Jadi biarpun sudah vaksin, kita tetap harus menerapkan tadi protokol kesehatan yang ada 6, ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan sebagainya. Jadi respon imun yang memang dalam berbagai bentuk itu harus dipahami untuk kita bisa menentukan platform mana yang akan kita kembangkan. Jadi apakah diperlukan respon imun yang humoral yang lebih optimal dibanding dengan seluler, atau respon imun
seluler yang lebih optimal untuk mengatasi infeksi tersebut. Jadi ini yang tadi kita harus kenapa harus mempelajari bagaimana infeksi itu atau genetisnya ya, yang terjadi, kemudian bagaimana kita menginduksi atau mengaktifkan respon imun yang kita inginkan, baik yang humoral ataupun yang seluler, dan bagaimana tadi kita sudah tahu caranya untuk yang menginduksi respon imun seluler ataupun yang humoral seperti apa. Baik, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Prof. Mungkin Iya, Prof. Apakah suara saya kedengaran, Prof? ya jelas ya. Iya, Yudi. ya ingin saya tanyakan ini mengenai vaksin COVID-19 waktu itu, Prof. Jadi, selain alasan pandemi waktu itu, apakah ada alasan lain, Prof? Kenapa vaksin COVID ini dia tidak melewati fase preklinik, bahkan tadi di presentasi Prof juga dia tidak melewati uji fase 3. Penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya, karena kalau kemarin itu kondisi khusus ya, kondisi khusus. Jadi sebetulnya saya harus melalui tahapan-tahapan tersebut karena dibutuhkan sangat cepat. Jadi kan kita tahu bahwa kasus COVID kemarin malah kematiannya sangat tinggi ya, dari baik dari petugas kesehatan maupun daripada sisi pasien, sehingga itu dengan segera sebetulnya mungkin melewati kalau tahapan dari uji yang ke hewan dan sebagainya, tapi tidak dengan jadwal yang biasanya ya. Jadi kita lihat sudah bagus, kemudian kita cepat masuk ke fase berikutnya dan seterusnya karena kondisinya memang sangat-sangat urgent ya. Jadi sangat sangat urgent sehingga kemudian banyak yang uh, bisa dilewati untuk hal-hal yang tadi harusnya tahapannya seperti apa. Dan ada beragam yang punya akhirnya vaksin COVID itu dihasilkan untuk uh, digunakan. Gitu. Jadi itu karena kondisi khusus ya. Jadi memang sangat dibutuhkan dan memang terbukti juga ya bahwa dengan adanya vaksin tersebut kasus COVID itu bisa menurun ya, menurun yang juga lumayan dengan cepat ya untuk mengatasi pandemi. Begitu ya, Yudi. Baik, Prof. Prof, berarti ke depannya ini berarti bisa, Prof, maksudnya mengembangkan vaksin yang memang maksudnya di luar kondisi khusus seperti pandemi itu berarti bisa tanpa melalui fase preklinik, Prof, untuk ke depannya. Untuk mungkin mengembangkan vaksin yang lain gitu, Prof. Nah, untuk mengembangkan vaksin lain tentu harus melalui prosedur yang umumnya ya seperti apa. Karena prosedur untuk pengembangan vaksin ataupun pengembangan suatu diagnostik atau untuk uji apa itu ada standarnya di WHO ya. Nanti mungkin bisa lihat di WHO standar pembuatan vaksin itu seperti apa. Tentu kalau dalam kondisi yang normal terbiasa ya kita harus mengikuti aturan atau standar yang ada. Kalau kemarin itu kan karena memang standarnya itu karena kondisi yang sangat urgent dan di seluruh dunia, yaitu kan pandemi. Jadi seluruh dunia memang tadi mengharapkan kita bisa mengatasi dengan cepat. Tapi kalau yang dalam kondisi normal sih harus mengikuti standar. Karena kan ketika kita minta approval untuk penggunaan vaksin itu nanti dilihat apakah kondisi standarnya sudah terpenuhi apa tidak. Baik, Prof. Terima kasih, Itu Prof. ya, ya, Iya, Prof. ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi untuk mengembangkan sesuatu itu di WHO ada berbagai macam standar. Jadi kita harus melihat standar ini.
kita melakukan uji validasi juga ada standarnya, pasti yang harus dilakukan. Nah, jadi kita harus berpegang pada itu karena ketika kita ingin memasarkan atau meminta izin untuk penggunaannya, maka semua prosesnya itu akan dilihat mulai dari kalau tadi pengembangan vaksin kan kita ada ininya ya, isolat yang kita gunakan itu apa dan jadi harus kita pencatatan kita itu harus bagus dan ada caranya juga biasanya kita konsultasi dengan BPOM itu untuk membuat COPD untuk catatan untuk obat yang nanti bakal kita mintakan ini izinnya. Jadi mereka akan periksa dan biasanya kita konsultasi dulu gimana sih buatnya, itu harus begini, harus begini, harus begini, apanya yang harus dicatat dan sebagainya gitu. Itu kita ada ini sendiri apa audiensi dengan mereka untuk nanti bisa memenuhi. Jangan kita udah membangun buat catatannya terserah versi kita ya gitu. Nanti pas diperiksa, oh nggak gini, ini harusnya gini, harusnya wah jadi udah sampai ujung, terus kita harus lihat lagi ke belakang ya, seperti apa gitu. Begitu ya. Nah, ada lagi? Bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan saya Randi dari Peminatan Anatomi. Izin Prof, mungkin saya juga bertanya dan juga sharing terkait vaksin yang ada di Indonesia. Ya katakanlah kemarin kita telah melewati pandemi COVID-19 dengan cukup tertatih-tatih, walaupun juga pengembangan vaksinnya cukup berhasil. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kasus-kasus yang lain, seperti halnya TBC. TBC kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini sudah lama ya kasus TBC-nya tidak hilang-hilang. Padahal dari usia 1 bulan atau 2 bulan bayi saja sudah divaksin BCG. Apakah ini vaksinnya berhasil atau memang karena vaksin bukanlah salah satu dari penentu keberhasilan dalam pengendalian suatu penyakit. Tapi yang di satu sisi kita tidak ada lagi pembaruan mengenai vaksin TBC-nya. Baru-baru ini kabar kan kita dapat uji coba vaksin di tahap kedua atau ketiga ya kalau tidak salah itu dari luar disponsori oleh salah satu orang terkaya di dunia. Dan ini sebenarnya merupakan suatu kesempatan, Prof. Apakah ini juga bisa dilakukan pengembangan vaksin eh, bakteri TBC yang terbaru, apalagi kasus-kasus di kita TBC-nya mungkin udah lebih banyak TBC yang MDR atau multi drug resistant di mana pada pengobatan biasa saja itu sudah tidak bisa lagi dan harga obatnya juga cukup mahal. Terus kemudian juga saya tanya mengenai vaksin-vaksin yang multivalen ya tadi Prof juga sempat jelaskan seperti katakanlah Pentabio ataupun MMR atau yang sekarang lebih ini lagi seperti Infantrik Hexa yang di dalam satu vaksin itu banyak sekali isinya yang juga efek samping dari demam atau efek samping dari KIPI bisa minimal. Itu bisa nggak dikembangkan dari vaksin COVID karena kan seperti tadi Prof bilang memang entah kenapa infeksi pada anak-anak COVID ini kecil bahkan kalaupun ada terkena bisa yang hampir tidak ada gejala atau hanya demam 1 hari habis itu hilang. Bisa tidak dimasukkan ke dalam itu kemudian dimasukkan juga disisipkan menjadi imunisasi dasar. Seperti itu sih Prof. Terima kasih. Kalau mengenai yang TBC memang sih pengembangannya tuh memang tidak secepat atau vaksin yang lain ya, memang sudah ada BCG. Nah, masalahnya TBC itu sangat kompleks, nggak cuma vaksin tadi kan, nggak cuma TBC, vaksin itu kan mencegah terinfeksi, sementara penularan TBC itu kan dari airborne, jadi ada beragam dan yang divaksinasi itu masa berlaku atau pertahanannya juga sampai sejauh mana, karena kan yang terinfeksi nggak cuma kan yang divaksinasi bayi nih, apakah saya nggak tahu
apakah sudah ada penelitian bahwa di sekian banyak orang besar di kita itu masih ada eh, antibodi pencegah untuk terjadi TBC apa enggak gitu ya. Nah itu kan udah ada di dalam darah. Nah jadi penularan TB itu kan macam-macam dan sangat mudah. Sehingga kita juga kasus TBC di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Dan itu memang sih perlu apa ya pemantauan yang khusus karena kan banyak yang jadi resisten karena putus pengobatan dan sebagainya. Jadi nggak mudah ya. Jadi TBC itu adalah kasus yang sangat sulit yang harus dilihat ya karena harus memacu kedisiplinan dari uh, penderita ya kemudian juga sirkulasi di rumah-rumah yang penderitanya itu juga harus bagus. Jadi emang harus secara komprehensif ya. Jadi nggak mudah, nggak bisa cuma hanya vaksin. Jadi kemudian kalau tadi masalah yang apa bisa tadi mengenai MMR yang diselipkan COVID itu maksudnya gini, maksudnya karena melihat di anak-anak gejala yang tervaksinasi itu gejalanya ringan ya atau bahkan ada yang nggak sakit, orang mengamati kemungkinan adalah karena dia punya immunity yang ditimbulkan oleh vaksin MMR itu. Jadi ada innate immunity dan yang spesifik. Nah, pertahanan innate ini yang sudah terbangun oleh karena adanya vaksinasi tersebut yang diperkirakan oh ini bisa nih untuk mencegah jadi orang kalau divaksin kan sebelumnya kalau divaksin ada pasti respon imun yang innate immunity dulu kan. Nah, jadi yang di yang diinginkan adalah karena adanya innate immunity tersebut sehingga tidak bisa terinfeksi ya meskipun kan seberapa jauh yang innate immunity melindungi. Nah, itu yang kenapa kita bilang repurposing. Jadi vaksin yang sebenarnya untuk tadi MMR, kenapa dipakai untuk juga untuk yang COVID karena tadi kita mengharapkan adanya respon immunity itu yang bisa mencegah sebelum ada yang spesifik. Itu sih. Nah, kemudian itu bukannya gimana, nggak bisa diselipkan ke yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau vaksin yang lain, jadi bisanya gini. Jadi divaksin sesuatu yang lain, nah dia ada innate immunity-nya sehingga dia terlindungi dari infeksi. Tapi kalau udah ada vaksinnya penyakit itu ya kenapa nggak langsung vaksinnya aja? Kan vaksinnya juga akan uh, melindungi atau dengan dia ada terjadi atau terbangunnya innate immunity sebelum yang spesifik. Kalau yang lalu kan karena belum ada vaksinnya, jadi kita pakai vaksin lain untuk tujuan itu. Itu ya yang kita bilang retrofit. Kemudian tadi yang terakhir pertanyaannya multivalen. Nah itu memang salah satu strategi kita untuk bisa, kalau bisa kita masukkan multivalen karena untuk kita tahu bahwa infeksi itu ternyata dia punya tipe-tipe yang banyak gitu. Kan kalau umpamanya itu ada berapa yang bisa dimasukkan berapa ya tergantung dari pabriknya ada yang 4, ada yang 9 ya kan karena tipenya banyak sekaligus untuk bisa menghasilkan tadi proteksi terhadap multivalen yang kita anggap tentunya kan ada yang memang tipe-tipe tertentu yang terkait dengan penyakit yang berat dan sebagainya. Itu salah satu strateginya jadi kita buat yang multivalen. Begitu ya. Ada yang kurang jelas atau yang perlu penjelasan klarifikasi? Cukup, Prof. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Prof, izin bertanya satu lagi, Prof. Ya, silakan. Iya, Prof, sebenarnya ingin meminta tanggapan Prof
Jadi kenapa sampai sekarang itu untuk vaksin HIV itu sangat sulit dikembangkan, Prof? Itu saja sih, Prof. Ya, nah vaksin HIV itu sulit dikembangkan karena virusnya itu eh, pada sisi yang untuk netralisasi dia bervariasi, bahkan sangat hipervariasi. Jadi sangat sering berubah-ubah gitu. Sehingga kita ketika membuat vaksin satu, kan pas udah selesai terus ternyata udah berubah lagi dia. Bahkan dari satu orang pun itu kita bisa melihat adanya variasi-variasi itu terjadi. Jadi itu akan sulit karena kan kalau respon netralisasi itu kan harus seperti kunci dengan lubang kunci ya. Jadi kalau ada berubah nominalnya, ya nggak bisa lagi clock gitu ya. Nah itu yang membuat kesulitan sampai sekarang HIV kita belum bisa mendapatkan vaksin yang memang bisa menetralisasi. Sehingga kita mengembangkan berbagai strategi. Jadi nggak cuma terhadap yang sistem yang netralisasi karena daerah itu merupakan daerah yang hipervariabel. Jadi memang harus kita mencari celah yang sampai sekarang masih belum dapat yang vaksin optimal meskipun masih dalam uji klinis itu untuk bisa mengatasi variasi itu. Nah, kalau umpamanya kita dari sisi menghambat reseptornya, nah itu tentu kita bertanya mungkin apa sih efeknya gitu. Nah, itu masih banyak lagi yang hal-hal lain yang harus dipikirkan. Jadi, salah satunya kendala adalah kalau virusnya yang bervariasi atau agen yang bervariasi, nah itu yang sulit karena dia bahkan dalam satu orang bervariasi kan kita nggak mungkin buat vaksin spesifik satu orang itu juga bervariasi hanya sebentar. Nah, yang bervariasi juga tapi masih lebih uh, bisa terkendali itu adalah influenza. Influenza juga sangat bervariasi. Dia bisa H1N1, bisa H1N2 atau dan sebagainya gitu atau bervariasi dari strainnya. Tapi kalau dia masih lebih uh, terkendali dibanding dengan HIV. Makanya kenapa vaksin influenza setiap tahun kalian harus vaksin lagi. Jadi nggak bisa sekali vaksin terus kemudian seumur hidup enggak karena virus yang bersirkulasi juga berubah gitu ya. Makanya influenza itu 1 tahun nanti kita vaksinasi tahun depan nanti WHO makanya dia melakukan monitoring untuk berbagai strain virus yang bersirkulasi. Sehingga ketika tahun depan ada, dia udah langsung melihat bahwa strain yang beredar pada tahun ini adalah strain A, B, C gitu. Nanti yang membuat vaksin, dia akan membuat vaksin sesuai strain itu, kemudian diisi lagi strain yang lalu berjalan, yang sekarang berjalan, jadi ada beberapa isinya untuk mengatasi tadi adanya perubahan-perubahan daripada variasi. Nah, kalau influenza masih bisa begitu. Tapi kalau HIV sulit ya, karena tadi sangat-sangat bervariasi sekali daerah yang digunakan untuk menetralisasi. Begitu ya, jadi Baik, Prof. Terima kasih. ya baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Ya, saya izin dulu. Silakan, Prof.